Bertambah lagi penemuan peninggalan bersejarah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kali ini sebuah perkampungan kuno ditemukan warga di bantaran Sungai Brantas, Desa Kelutan, Kecamatan Ngeronggot. Perkampungan kuno yang diperkirakan peninggalan Kerajaan Majapahit ini ditemukan di area lahan tebu. Tak heran, spontan menjadi tontonan warga desa setempat. Berikut adalah penelusuran Nganjuk TV bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk, di struktur bangunan kuno berbahan batu bata besar di Desa Kelutan, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Penelusuran hari ini kita bersama Dinas Pariwisata dengan tim dari Kota Sejuk, komunitas sejarah Kabupaten Nganjuk, dan beserta tokoh masyarakat cek lokasi. Informasinya di sini ada bangunan tembok yang masih utuh, hanya 3 berapa persen ini, yang ini posisinya memang lebih tebal seperti kayak biasanya, dan ukurannya kelihatannya iranya era Majapahit. Kita coba aja langsung kita cek. Nah, ternyata di susunan batu bata ini yang bawah sudah tanah, berarti ini yang paling terakhir. Tapi di bawah batu bata ternyata dasarnya itu batu batanya ini nggak terlalu nggak terlalu yang utuh, tapi ukuran agak besar. Nah, yang di atas ini sistemnya ini gosok, lebih kuat untuk menggosok, dia lengket. Jadi ini yang sistem gosok, sistem pembangunan ini. Nah, ini tinggal berapa persen? Kalau lihat ini arahnya ke timur sana, ke timur, dan ini ke utara. Nah, dan di sini banyak sekali kita temukan pecahan-pecahan batu bata ukuran sangat besar, dan di sini banyak kita temukan perlengkapan rumah tangga atau masyarakat. Kemungkinan di sini dulu bangunan rumah, mungkin pangkat tinggi atau mungkin pejabat tinggi pada masa kerajaan masa lalu. Dan di sini banyak sekali keramik maupun gerabah dan batu bata yang berserakan. Kita coba aja datang ke sana, kalau kayak sana. Nah, ternyata betul sekali, banyak sekali kita temukan batu bata ukuran besar, sangat banyak sekali. Dan ini kemungkinan ini pemukiman besar dan pemukiman kayak pejabat pada masa itu yang menempati lokasi sini. Nah, di depan kelihatannya kita sudah menemukan. Nah, ternyata kita temukan batu bata setengah lingkaran. Kelihatannya ini motifnya itu sumur kuno. Nah, betul, ternyata ini sumur kuno yang kelihatannya batu batanya ukurannya setengah lingkaran. Nah, harapan kami ini kita angkat, kita masukkan ke museum untuk sebagai contoh bahwa bentuk sumur era dulu seperti ini. Seperti ini. Jadi lingkarannya jelas, setengah lingkaran bawah, dalam, ini luar. Cuman ini posisinya di mana kita belum tahu. Menurut Kepala Desa Kelutan, Yuni Rohmawati, penemuan perkampungan kuno berupa struktur bangunan batu bata super besar ini ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencangkul lahan untuk ditanami jagung. Kemudian oleh pemilik lahan dilaporkan ke pemerintahan desa untuk dilanjutkan ke Dinas Parporabut Nganjuk. Diperkirakan, luas area ditemukannya sebaran batu bata super besar yang diduga peninggalan era Kerajaan Majapahit ini mencapai 5 hektar. Selain ditemukan struktur batu bata, juga ditemukan koin Cina, pecahan gerabah, lumpang batu, dan bekas sumur tua. Bahkan sebelumnya, juga banyak ditemukan benda-benda kuno seperti keris, gerabah, koin Cina, pecahan keramik, dan lain-lain. Struktur bangunan kuno ini bertempat pasnya di Dusun Kelutan, Desa Kelutan. Yang ditemukan yaitu struktur bangunan bersejarah yang akan ditanami tebu. Ada warga yang menemukannya dan melaporkan ke Pemdes. Hari ini kita gali, kita lihat ternyata ada struktur bangunan dan dilaporkan nanti ke instansi terkait atau ke Dinas Pariwisata. Dan mohon untuk bagi warga yang menemukan kembali
benda-benda bersejarah nanti bisa melaporkan ke Pemdes tempat dan nanti bisa kita tindak lanjuti ke Polsek ataupun nanti ke Koramil. Terus Bu, di daerah sini apakah pernah sering ditemukan teman-teman benda kuno Bu? Ya, kebetulan Pak perangkat kami yaitu Pak Jogoboyo, Pak Kodir itu sering sekali menemukan baik berupa kendi ataupun keris dan alat-alat rumah tangga bersejarah. Semua dilaporkan ke Ya. museum ya. Bu, dengan temuan seperti ini kira-kira tindak lanjut dari pemerintahan desa seperti apa? Nanti kita melaporkan ke Polsek setempat dan kemudian nanti biar dilanjuti ke Dinas Pariwisata. Hari ini untuk menggali melihat berapa volumenya struktur bangunannya sampai di mana panjang dan lebarnya. Estimasinya sekitar 5 hektaran. Itu menyebar di mana saja? Itu menyebar di dusun Banjardowo. Ini banyak. Iya, Banjardowo Kelutan. Jadi satu lokasi dengan temuan struktur Iya. Satu kawasan. Menurut keterangan Amin Fuadi, Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Dinas Parporabut Nganjuk, di sepanjang bantaran Sungai Brantas dari ujung Nganjuk Utara hingga mendekati Kediri pada era Majapahit adalah perkampungan padat penduduk. Karena sepanjang aliran Sungai Brantas merupakan akses transportasi utama pada masa itu, sehingga di sepanjang bantaran Sungai Brantas banyak berdiri bangunan rumah penduduk. Hari ini berdasarkan laporan dari warga, kami meninjau lokasi untuk melakukan verifikasi dan ternyata memang di sini kita temukan struktur bangunan ya, bangunan yang diperkirakan ada tempat tinggal. Dan tadi kami pada saat menelusur kami temukan beberapa buah artefak. Yang di sebelah sana itu kami temukan struktur yang tahun lalu 2017 pernah kami datangi dengan Pusat Arkenas ya. Itu masih utuh, alhamdulillah masih utuh ya. Jadi tidak dirusak. Mudah-mudahan itu nanti tetap bertahan walaupun tinggal sedikit ya, tapi tetap bertahan. Nah, artefak yang lain itu pecahan gerabah ya, pecahan keramik ya, atau fragmen-fragmen keramik. Kemudian tadi juga kami temukan tulang belulang bovide, kelihatannya tadi kalau nggak sapi kerbau itu berserta giginya itu merupakan hewan persembahan. Ya, hewan persembahan. Kemudian tadi kami juga menelusur lingkungan sini secara keseluruhan tuh terlihat bahwa ada bekas tempat semacam pembakaran gitu ya, pembakaran yang lumayan dari abu-abu yang tertinggal itu kelihatan lumayan luas. Nah, apakah itu dulu tempat pembakaran mayat atau bagaimana saya kurang tahu ya, tetapi memang kalau bekasnya struktur itu kotak ya, kotak keliling gitu, lumayan besar ukuran sekitar lebarnya 3, kemudian panjangnya karena strukturnya sudah rusak jadi kami belum bisa panjangnya ini tapi lumayan luas. Dan dulu tahun 2018 ditemukan juga peripeh wadah untuk perabuan jenazah itu ya, itu di tempat yang tidak jauh juga dari itu. Jadi apakah itu sebuah tempat ngaben atau bagaimana kita belum tahu. Tapi yang jelas bahwa di sini ini arealnya cukup luas sekali dan sebarannya sangat banyak. Ini jaraknya dengan Candi Banjarsari tidak jauh, sekitar 400 meter ya. Jadi saya yakin ini merupakan satu kesatuan. Jadi ini dari Brantas juga hanya berjarak hanya sekitar puluhan meter saja. Jadi ini dulu perkampungan yang cukup luas yang menurut saya kalau dari arkeolog mengatakan ini metropolitan, ini sebuah metropolitan zamannya dulu gitu ya. Dan terbukti bahwa bangunan-bangunan yang struktur yang tertinggal ini adalah bangunan seorang tokoh yang pernah tinggal di sini gitu ya. Nah, kebetulan tidak jauh dari sini, kurang lebih jarak 1 kilo ke arah selatan itu ada toponimi Patian. Patian. Nah, apakah itu terkait ya dengan toponimi dan itu menjadi semacam desa itu yang biasa setiap tahun ini untuk nyadran itu ya, itu tempatnya di situ. Itu ada Patian, jarak 1 kilo dari sini. Nah, memang terus ini temuan sampai yang saya sebutkan daerah Patian itu menyambung satu kesatuan. Nah, tempat tinggal di sini ini ada seorang tokoh, apakah benar di sini tempat tinggalnya? Ini yang kami masih perlu penelitian lebih lanjut. Sampai radius berapa jauh? Ini kalau kita mau sambungkan Mas, ini ke utara, ini dari Desa Trayang, Banjarsari, Kelutan,
nanti ke selatan lagi nanti ke Tanjung Kalang. Nah, nanti iya semua sepanjang tepian Berantas. Nanti kalau ke barat sedikit nanti baru ke Tanjung Tani. Nah, Tanjung Tani itu sebaran dari perkampungannya adalah seluas itu. Jadi makanya kami menyebutkan ini metropolitan dan pusatnya adalah kelihatannya di sini. Pusat anunya itu di sini, peradabannya itu. Memang ini tadi kami temukan beberapa ukuran ya, beberapa ukuran. Jadi ada yang era Mojopahitan ukurannya, ada yang ukurannya sebelum era Majapahit. Nah, apakah di sini dulu memang sudah ditinggali sebelum era Majapahit ya, bisa jadi Kediri atau sebelumnya, atau hanya memang era Majapahit, mungkin hanya kebetulan jembatannya memang dibuat seperti itu ya. Tapi menandakan bahwa sebenarnya tempat tinggal di sini ini lumayan panjang. Hanya memang kemudian terjadi mungkin banjir besar ya, bencana besar ya, yang mengakibatkan daerah sini akhirnya harus tenggelam ya, karena terbukti sedimen-sedimen ini dari stratigrafi yang ada itu sedimennya sangat tinggi ya, sangat tebal dari lahar atau banjir atau campuran Mas. Jadi campuran baik lahar mau apa dari Abu Gunung Merapi Gunung Kelut maupun dari Berantas itu endapannya itu kelihatan. Satu tingkatan itu bisa 60-70 ini kedalaman stratigrafi lapisan. Kami koordinasi tadi dengan pihak desa untuk nanti bisa melakukan pendekatan pada pemilik tanah ya, untuk yang ini ditinggal biarkan aja, untuk nanti akan menjadi kajian lebih lanjut seperti apa ya. Sedangkan kalau yang lainnya mau dikembangkan monggo ya. Memang lahannya ini sebenarnya mau dibuat lahan pertanian sebenarnya ya. Kalau ini dulu tidak terjadi kerusakan, ini potensi pengembangan kepariwisataannya sangat mungkin. Jadi ini kalau misalnya jadi objek wisata bersejarah dulu dengan artefak walaupun tinggal sisa-sisanya ini itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Eman di sini ya. Bukan struktur lain selain struktur bangunan. Di sebelah selatan sana juga ada struktur yang memanjang ke arah selatan dan tidak jauh dari sini, jaraknya kurang lebih sekitar 200 ya. Enggak ada 200 meter ya. Ini nanti agak ke timur sedikit aja, hanya jaraknya 50 meter ke timurnya dari sini. Itu strukturnya juga lumayan besar ya, juga bangunan tempat tinggal juga. Ya, tadi kami temukan bongkaran-bongkaran di antaranya bongkaran sumur ya, yang bulat itu dengan bata-batanya memang membentuk bata-bata bulat yang sudah terangkat ya. Jadi karena memang di sini ditanami tebu, jadi pada saat traktor tebu itu sepertinya memang terangkat semua. Ini eman sekali lahan sini. Selanjutnya oleh Dinas Parporabut Nganjuk, temuan struktur bangunan kuno ini dilaporkan ke BPCB Jawa Timur untuk ditindaklanjuti. Sayang sekali, kondisi struktur bangunan rusak parah sehingga tidak dapat lagi dikenali sebagai bekas bangunan apa. Agar tidak terjadi kerusakan lebih parah, oleh Polsek Ngronggot, area temuan diberi tanda garis polisi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.